Saya mewakili teman-teman petani sawit yang hadir pada rapat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, dalam hal ini Bapak Wamen, dengan gerak cepat sigap mengatasi masalah ini, dan tentu harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS kami bisa segera pulih sembuh setelah ada pertemuan ini, dan korporasi sebagai perusahaan yang menerima TBS kami juga melihat petani sawit bagian tidak terlepas dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo, dan ini adalah untuk kepentingan Indonesia. Pagi hari ini Kementerian Pertanian merespon keluhan dari petani sawit ya, yang pembelian tandan buah segar sawitnya harganya turun. Kami mengundang gabungan pengusaha KAPKI, kemudian juga beberapa asosiasi petani sawit. Kami juga mengundang Satgas Pangan Polri, ya, Brigjen Polisi AD Simanjuntak juga untuk ikut rapat bersama kita dalam kaitannya merespon turunnya harga tandan buah segar sawit selepas adanya pengumuman dari Presiden terkait peraturan pemerintah yang baru terhadap kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam, di dalamnya ada komoditas sawit. Beberapa kesimpulan ya yang akan menjadi acuan kita semua yang berapat di sini. Yang pertama, dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam, salah satunya adalah komoditas sawit. Dijelaskan bahwa ya, kami menjelaskan kepada peserta rapat yang berkepentingan, dijelaskan bahwa PT DSI yang sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu, khususnya kalau kita bicarakan di sini bicara sawit ya, itu kemudian kebijakan DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan dapat bertanggungjawabkan, serta tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti ngambil untung, ini enggak, ini dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar. Ya, jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan. Dan juga diberikan waktu transisi untuk pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Satu adalah tahap awal transisi, yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi ada waktu transisi 3 bulan efektif dimulai dengan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi, dan transisi ini dievaluasi selama 3 bulan. Nah, diharapkan misalnya tanggal 1 September itu kalau sudah ada perusahaan yang sudah siap, bisa langsung, ibaratnya kegiatannya bisa langsung, transisinya selesai, langsung kemudian kegiatannya diserahkan ke DSI. Sekali lagi, DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya. Nah, diharapkan dari mulai 1/1/1 tadi masa transisi ini, kemudian kita evaluasi 3 bulan, kita evaluasi seterusnya, maka tanggal 1 Januari 2027 implementasi penuh itu kemudian dilaksanakan. Bukan hanya sawit, tapi juga 2 komoditas lainnya, tapi kita kan di sini kita bicara sawit. Ketiga, dalam pelaksanaannya, jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan-dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 13 tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa administratif maupun pencabutan izin sesuai dengan yang mengeluarkan izin. Kementerian Pertanian juga menggandeng kerjasama dengan Satgas Pangan Polri, dalam hal ini hadir Pak Brigjen AD, jika kemudian ditemukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum. 4. Dengan disampaikannya informasi ini, ya, diharapkan dengan disampaikan informasi ini dan dalam masa transisi ini, pelaku usaha di hilir, ya, ini kan bottleneck-nya kan di hilir. Nah, maka pelaku usaha di hilir, usaha industri sawit ini, baik itu refinery, apakah itu ekspor, dan apakah itu kegiatan lainnya yang di hilir, tetap bisa melakukan
kegiatan usaha sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan-tahapan transisi ditetapkan. Diharapkan setelah diumumkan ini terjadi penyesuaian harga pembelian TBS. Kami mohon kepada pelaku usaha PKS pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya. Kami harapkan untuk setelah ini itu kemudian didukung oleh hilir ya di bawahnya lagi, itu kemudian menyesuaikan ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi kemudian tidak khawatir lagi. Maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Itu adalah kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut. Tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang contoh ini misalnya pembelian, siapa yang nanti melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan.